Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak Kiai Abdul Wahab Salim, Ketua Lembaga Dakwah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jepara. Beliau sudah bersama dengan saya dan saya sudah bersama dengan beliau. Dan mudah-mudahan Bapak tetap sehat ya Pak. Amin Mas Ajas juga dong. Semua yang menonton juga dong. Amin ya. Ini kita di bulan Ramadan Pak. Ada pertanyaan begini. Kita setiap hari melakukan berpuasa, ya. Setiap hari mengisi Ramadan dengan penuh ceria begitu ya. Nah, tapi ada juga nih ya yang semacam ini merasa bahwa bulan Ramadan ini tidak hadir gitu loh. Ya ini namanya bukan bulan sama saja dengan hari-hari biasa, bulan-bulan seperti biasanya begitu Pak. Ada yang merasa seperti itu Pak. Nah, buktinya apa? Buktinya itu adalah ketika pemilik warung-warung itu kemudian mereka ya bekerja sih Pak, mereka membuka warung di siang hari. Nah, di siang hari walaupun sempat ada itu Pak, ada apa? Tirai itu Pak. Nah, ini menurut pandangan Bapak bagaimana kita menyikapi hal ini, kemudian kita menghormati bulan Ramadan adanya ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bulan Ramadan itu Mas Ajas, itu kan bulan yang sangat istimewa ya. Jadi kalau misalnya kita mengkaca pada gunyahnya Syekh Abdul Qadir, itu beliau menuliskan bahwa Rajab itu dianggap syahrut taubah, bulan taubat. Kemudian Sya'ban itu syahrul qurbah, atau bulan di mana kita sangat berpotensi untuk melakukan kedekatan sama Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan itu oleh beliau disebut syahrul mahabbah, atau bulan panen cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya memang bulan Ramadan itu merupakan bulan yang istimewa. Jadi berbagai macam fadhailnya atau keutamaan-utamaannya itu sudah dijelaskan di dalam berbagai macam literatur ya, termasuk kitab-kitab klasik, risalah-risalah kuno itu juga menjelaskan fadhailu syahri Ramadan. Artinya apa kesimpulannya? Ramadan tetap istimewa. Nah, kemudian fenomena yang terjadi misalnya kalau urusan yang dicontohkan adalah warung-warung buka meskipun bertirai dan seterusnya, itu bukan masuk pada wilayah menghormati atau tidak bulan Ramadan gitu ya. Artinya tidak ada larangan seseorang itu melakukan jualan di siang Ramadan, termasuk jualan makanan dan seterusnya. Saya atau kita semua itu kan harus berhusnudzon. Jangan-jangan memang yang membeli semuanya itu adalah anak-anak gitu ya, yang belum diwajibkan berpuasa, atau yang membeli adalah semuanya adalah musafir gitu ya, orang melakukan perjalanan jauh atau perjalanan yang sangat masyaqqah, atau jangan-jangan yang membeli itu adalah orang-orang ibu hamil atau ibu-ibu menyusui yang memang boleh tidak berpuasa, atau mungkin orang-orang lain yang secara syariat itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa, atau lebih husnudzon lagi yang membeli itu adalah orang yang berpuasa tapi tidak bisa masak dia itu, sehingga dia harus membeli makanan di situ. Adapun ada tirenya itu saya nggak mau suudon ya. Di dalam itu siapa yang makan? Saya khusnudzon saja, yang makan pasti para musafir, anak-anak kecil atau ibu-ibu hamil dan menyusui lah. Yang kira-kira di sana memang oleh syariat diperbolehkan untuk tidak puasa. Tetapi kesimpulannya tidak ada larangan berjualan ketika siangnya bulan Ramadan, termasuk berjualan makanan gitu. Kemudian yang kedua begini Mas Ajas, ibadah puasa itu mengajari kepada kita tentang komitmen yang sangat kuat. Jadi kalau makanya kemarin kita sudah sampaikan di seruling edisi entah berapa itu ya, salah satu ukuran atau yang dikhitobi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah puasa itu adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Karena orang-orang yang beriman itulah yang sanggup memegang komitmen puasa. Ada atau tidak adanya godaan, dia pasti akan menjalankan puasa sampai tuntas. Itu orang-orang yang memang memiliki ketebalan keimanan. Makanya puasa salah satu nilainya itu mengajari kita terhadap komitmen yang sangat kuat. Kita kalau sudah nawaitu shauma ghadin atau sudah melakukan imsak mulai fajar itu sampai nanti maghrib, kita lihat dari kantor misalnya atau dari sawah nenggone kulkas iku ono minuman yang sangat segar,
ora ana wong roh asline itu kan, ora ana wong roh. Kita nggak minum itu. Ada makanan yang sangat lezat mungkin sudah habis disediakan sama yang ada di rumah. Kita nggak makan itu karena apa? Kita pegang komitmen sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang ketiga, kalau misalnya komitmen itu sudah kita pegang, loyalitas juga pasti kita akan pegang gitu. Makanya kita wong makanan, minuman, bahkan istri sendiri yang ada di rumah saja kita tidak tergoda gara-gara kita megang komitmen. Kita harus loyal dong. Kalau sudah nawaitu shauma ghadin, kalau saya sudah niat puasa, maksudnya kalau sudah imsak di fajar itu sampai maghrib nanti kita tidak akan tergoda apa-apa. Sehingga meskipun ada warung buka, ada tirenya juga. Kalau memang kita orang yang memang berpuasa, secara standar kita tidak iftar karena kita tidak sakit, tidak perjalanan, kita tidak wanita hamil, menyusui, kita tidak anak-anak, ya tetap itu nggak akan menggoda kita. Artinya silakan saja itu buka, kemudian disediakan bagi orang yang memang diperbolehkan untuk tidak puasa gitu Mas saja. Artinya jangan di sweeping ketika ada warung buka meskipun ada tirenya, kemudian guayane, kemudian diobrak-abrik, tidak bisa begitu. Iya, kita husnudon saja, tidak bisa kita kemudian sok-sokan ketoke beramar ma'ruf nahi mungkar tetapi dengan cara-cara yang mungkar. Mosok warung buka wae ora oleh, jangan-jangan memang menyediakan kepada orang-orang yang raiso masak, orang-orang yang secara syariat diperbolehkan untuk tidak puasa, begitu. Baik Pak, baik. Berarti ya tidak ada larangan ya teman-teman kalau misalnya ada pemilik warung ya, warung yang penyedia warung itu atau bisa jadi disediakan oleh orang-orang non muslim ya kepada iya dia tidak berpuasa. Yang penting kita berpuasa itu harus tadi yang sudah dibilang sama Pak Wahab, harus komitmen kan sesuai dengan ya tidak tergoda kalau misalnya ada warung buka, waduh tidak seger kita Nah, kalau cuma seperti itu nggak apa-apa. Sing ora oleh itu kemudian dia kumur-kumur karo es buah kemudian netak-netak kuntal itu yang nggak boleh ya. Itulah kira-kira. Oke teman-teman, itu cara salah satu di antara kita mengisi bulan Ramadan ini ya, mudah-mudahan kita tetap bisa melanjutkan puasa sampai dengan tuntas nanti, dan kita ketemu lagi di akhir di lain kesempatan bersama dengan Bapak Kiai Abdul Wahab, Ketua Lembaga Dakwah PJNU Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.